Halo everyone, perkenalkan nama saya Manti Gulisti. Saya dari Universitas Sosro Pontianak, Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pembatas sedimentasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Di sini ada beberapa faktor yang dapat membatasi sedimentasi. Yang pertama itu ada kedalaman perairan, yang kedua ada kecepatan arus, yang ketiga ada topografi bawah laut, yang keempat ada pola iklim, yang kelima ada ukuran dan bentuk partikel, dan yang keenam ada konsentrasi partikel. Sedimentasi adalah proses pengendapan bahan yang terbawa oleh air, angin, atau gletser. Proses sedimentasi dapat terjadi karena adanya pelapukan batuan, erosi, dan transportasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor juga yang dapat mempengaruhi sedimentasi. Yang pertama itu ada iklim, yang kedua topografi, yang ketiga ada karakteristik tanah, yang keempat ada vegetasi penutup tanah, yang kelima ada tata guna lahan, yang keenam ada fisika kimia sedimen, dan yang terakhir ada dinamika air. Sedimentasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sedimentasi air, sedimentasi angin, dan sedimentasi gletser. Nah, ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan berbagai jenis lingkungan di mana sedimen diendapkan, baik di darat atau kontinental maupun di laut atau marine. Selanjutnya di sini ada sumber sedimen yang berasal dari pelapukan batuan, erosi sungai, dan debu atmosfer. Yang pertama itu dari pelapukan batuan, sedimennya dapat berasal dari pelapukan batuan oleh air atau angin. Selanjutnya butiran-butiran hasil pelapukannya itu mengendap secara berlapis-lapis, dan semakin lama endapan tersebut akan semakin tebal dan padat. Yang kedua erosi sungai. Erosi dari lereng dan alur sungai yang berpindah-pindah menghasilkan banyak sedimen. Sungai memindahkan sedimen ke hilir, dan sedimen diendapkan di delta sungai alami dan dataran banjir. Selanjutnya di sini ada debu atmosfer, yang dimana debu global yang jatuh dari atmosfer dapat menghasilkan tingkat akumulasi sedimen 1 mm atau lebih per kiloyear. Yang terakhir ada klasifikasi sedimen. Sedimen litogenik berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Sedimen biogenik tersusun dari sisa-sisa organisme laut. Sedimen hidrogen terbentuk ketika material yang terlarut dalam air mengendap dan membentuk partikel padat. Selanjutnya, sedimen kosmogenik berasal dari sumber luar angkasa. Sedimen dapat ditemukan di dasar hampir setiap badan air, seperti sungai, anak sungai, danau, dan di seluruh lautan. Ini adalah gambar yang menjelaskan tentang siklus hidrologi atau daur air, khususnya yang berkaitan dengan sungai dan bentang alam yang terkait. Yang kedua ada morfologi sedimen. Morfologi sedimen adalah bentuk dan ukuran partikel sedimen. Sedimen adalah material yang mengendap di permukaan bumi dan dapat berupa pecahan batu, mineral, dan sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Ukuran partikel sedimen. Partikel sedimen dapat berukuran dari yang besar atau boulder sampai yang sangat halus atau koloid. Sedimen dapat berukuran sekecil butiran pasir atau sebesar bongkahan batu. Klasifikasi sedimen berdasarkan tenaga pengangkut. Ada sedimen akuatis, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga air, dan ada sedimen aeolis atau aeris, yaitu sedimen yang diendapkan oleh tenaga angin. Dan ada sedimen glasial, yaitu sedimen yang diendapkan oleh gletser. Proses pembentukan sedimen ini dibentuk dari batuan beku serta berbagai zat padat lainnya yang kemudian mengalami erosi di suatu tempat tertentu serta akhirnya mengendap menjadi keras. Yang ketiga ada arus dan gelombang. Arus dan gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen di perairan. Arus dapat mengangkat sedimen yang sudah mengendap kembali ke kolam perairan. Kecepatan dan arah arus dapat mempengaruhi pola sebaran sedimen. Semakin dalam perairan, kecepatan arus semakin kecil sehingga sedimen yang dibawa arus semakin sedikit. Arus yang lebih besar pada daerah laut dapat menyebabkan erosi pada daerah laut dan terbawa ke arah perairan dekat darat. Arus yang lebih kecil pada wilayah perairan dekat pantai dapat menyebabkan sedimentasi sepanjang pantai. Gambar ini menjelaskan tentang dinamika gelombang laut dan dampaknya pada garis pantai. Yang ketiga ada arus dan gelombang. Gelombang dapat mempengaruhi sebaran sedimen dasar di perairan. Pada musim barat dan musim peralihan 1, sudut datang gelombang besar sehingga menyebabkan arus di ajar pantai.
Pada musim timur dan musim peralihan 2, sudut datang gelombang tidak terlalu besar sehingga menghasilkan arus balik menuju arus jajar pantai. Gelombang sedimen merupakan fitur pengendapan sekunder umum yang terbentuk di sepanjang sisi pengendapan gundukan tanah. Dan ini adalah gambar yang menjelaskan tentang proses pergerakan sedimen di pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, yang dikenal sebagai longsore drive atau arus susur pantai. Yang keempat ada tekstur sedimen. Tekstur sedimen ini adalah ciri fisik batuan sedimen yang berkaitan dengan butir sedimen, seperti besar dan kebundarannya. Tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi batuan sedimen. Jenis tekstur sedimen ada 3. Yang pertama klastika, yaitu tekstur sedimen yang terdiri dari fragmen atau grain dan massa dasar. Yang kedua ada non-klastika, tekstur sedimen yang berbeda dari klastika. Dan yang terakhir ada kristalin. Tekstur ini sedimennya yang terjadi pada batuan sedimen yang kompak dan telah mengalami rekristalisasi atau pengkristalan kembali. Selanjutnya ada ciri-ciri tekstur sedimen. Tekstur sedimen dapat mencerminkan proses pengendapan dan transportasi batuan sedimen. Tekstur sedimen dapat digunakan untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Tekstur sedimen dipengaruhi oleh hubungan antar butiran sedimen. Selanjutnya ada struktur batuan sedimen. Struktur batuan sedimen dapat dibagi menjadi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer terbentuk selama pengendapan, sedangkan struktur sekunder terbentuk setelah pengendapan. Struktur batuan sedimen selalu berbentuk fitur skala besar pada batuan. Dan ini adalah gambar bentuk ukuran sedimen dan klasifikasinya. Selanjutnya yang kelima ada kimia air. Kimia air pada sedimen dipengaruhi oleh proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, oksidasi, dan dehidrasi. Kimia air pada sedimen juga dipengaruhi oleh pH air yang dapat mempengaruhi pelarutan dan pengendapan partikel-partikel sedimen. Di sini juga ada penguapan air, ada pH air, sedimen, dan kualitas air. Selanjutnya di sini ada yang keenam fisika air. Fisika air pada sedimen dapat meliputi karakteristik fisik sedimen dan proses sedimentasi. Yang pertama itu ada karakteristik fisik sedimen, ada proses sedimentasi, dampak sedimen terhadap air. Dan yang terakhir ini ada mekanisme transport sedimen, yang dimana mekanisme transport sedimen ini mengontrol keberadaan, karakteristik, dan sebaran sedimen pada suatu lingkungan. Ada 2 mekanisme transport sedimen berlawanan yang didasarkan atas 2 jenis muatan, yaitu muatan tersuspensi dan muatan pada lapisan dasar perairan. Dan ini adalah contoh gambar mekanisme transport sedimen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.